ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar berfirmanlah Tuhan, kami siaga menyembah-Mu, memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan akan terus menyembah-Mu Tuhan. Ku dapat rasakan nama-nama rasandu, sindi miniri kinahuni maka tutupu kurusanda. Haleluya, amin. Ku rasakan nama-nama nolori tindi miniri sindi. Haleluya, amin. Kulo tansah kepengin manembah dateng Tuhan, nyembah paduka juru wilujeng, sumbering pitulungan kawula. Duh Gusti Rama sesembahan kula. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau menyelesaikan renungan malam hari ini, doa malam kami hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati ketika kami terus memuliakan nama Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti doa malam hari ini. Saudara, doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kerohanian bagi saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam
seringkali ditujukan untuk mencermati apa yang terjadi di zaman kita hidup ini. Kalau ada sesuatu yang viral atau yang menggemparkan, biasanya kita menelitinya dari sisi firman Tuhan supaya hidup kita tidak terikut oleh arus zaman yang membawa kepada kerusakan, tetapi dibawa Tuhan untuk semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi. Nah, pertanyaannya adalah mengenai makanan yang haram itu yang bagaimana, dan minta diberikan contoh-contohnya. Karena ini pertanyaan yang cukup rinci sehingga dalam menjawab pertanyaan ini tidak dapat hanya dalam sekali jawaban, saudara ya. Nah, kita baca dulu kelanjutan dari yang kemarin sudah kita baca, yaitu Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 kita kemarin sudah membaca sampai ayat 19. Sekarang kita melanjutkan sampai ayat 20. Kita akan membacanya sampai nanti ayat yang ke-28 ya. Imamat pasal yang ke-11 ayat 20 saya baca untuk kita sekalian. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara-saudara, sekali lagi saya menyampaikan bahwa menjawab pertanyaan dari Ibu Susi ini tidak dapat sekali jawaban, tetapi kami jawab dalam beberapa kali. Nah, oleh karena itu kami menjawab dengan beberapa seri renungan ya, dengan judul tentang makanan yang haram. Sekarang ini seri yang keempat ya, jadi sudah keempat kalinya. Yang lalu telah kita ketengahkan judul renungan dalam doa malam berjudul tentang makanan yang haram dari bagian 1 sampai bagian 3. Nah, yang telah kita dapatkan dari hal-hal yang telah kita cermati yang lalu adalah bahwa pada mulanya manusia, ini saya ulangi sebentar, pada mulanya manusia setelah diciptakan oleh Tuhan diberikan makanannya, yaitu dari semua tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji. Ini sebelum manusia jatuh dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada zamannya Nuh, maka Tuhan berfirman bahwa manusia boleh memakan hewan yang bergerak sebagai tambahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji tadi. Ya, jadi ditambahkan semua hewan yang bergerak. Nah, kemudian sampai pada zamannya Musa, maka firman Tuhan menyatakan dalam kitab Imamat bahwa ada jenis makanan yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Ada makanan yang dinyatakan haram dan ada yang dinyatakan tidak haram, terutama daging hewan.
Nah, sekarang kita sedang mencermati hal ini. Ini menurut peraturan perjanjian lama, saudara ya. Nah, setelah kita cermati ternyata ada penggolongan, saudara ya. Ini saya dulu juga tidak berpikir sampai serinci ini, tetapi ketika ditanya maka kemudian merenung-renungkan sehingga ketemu sistematika kita untuk mengerti. Nah, ternyata digolongkan hewan yang tidak boleh dimakan itu ya, yang haram bagi manusia. Golongan pertama adalah hewan yang berkaki 4, ya, sudah kita pelajari ini, yang boleh dimakan sama yang tidak boleh dimakan. Lalu golongan yang kedua adalah hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai. Nah, gitu golongan kedua. Kemudian golongan ketiga adalah jenis burung atau hewan yang bersayap. Nah, mengenai hewan yang bersayap ini nanti bukan hanya burung, tetapi juga, nah ini sekarang kita sampai pada golongan yang keempat, saudara. Golongan yang keempat yang terutama ditekankan dari hal yang sudah kita baca tadi, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, disebutkan adalah hewan yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Ini di ayat 21 tadi disebutkan. Nah, jenis hewan ini saya menyebutnya serangga. Gitu. Ya. Jadi yang banyak menjadi pertanyaan adalah apakah ada hewan merayap bersayap yang hanya memiliki 4 kaki, saudara? Nah, itu saya tadi membayangkan kayaknya ada di dunia ini hewan yang mempunyai 4 kaki tapi bisa terbang, yaitu yang disebut tupai terbang. Tapi setelah saya teliti ternyata tupai tidak bersayap. Dia terbang itu hanya meloncat dari pohon yang satu dengan pohon yang kepada pohon yang lain, yang kemudian dibantu oleh rentangan kulit, bukan sayap. Wah, jadi menjadi pertanyaan, apakah ada hewan yang berkaki 4 yang bersayap, ya, jadi bisa terbang tapi hanya berkaki 4 seperti itu. Nah, itu saudara-saudara, kita menelitinya ternyata begini penjelasannya, adalah bahwa Alkitab tidak menyebut mempunyai kaki 4. Di sana tadi tidak dikatakan bahwa yang tidak boleh dimakan itu yang memiliki kaki 4. Bukan begitu. Tetapi Alkitab menyatakan berjalan dengan keempat kakinya. Berjalan dengan keempat kakinya. Ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak menyebut tentang jumlah, tetapi tentang penggunaan 4 kaki untuk berjalan. Jadi bahasa aslinya juga menyebutkan berjalan, bukan jumlah atau memiliki, bukan begitu. Tapi bahasa aslinya adalah berjalan dengan keempat kakinya. Nah, ini contohnya terjadi pada binatang belalang, kemudian tawon, ya, itu belalang dan tawon madu. Nah, ini yang dicontohkan di sini. Hewan yang berjalan dengan keempat kakinya. Belalang memiliki 6 kaki. Atau kalau boleh disebut tangan ya, 6 tangan atau 6 kaki gitu ya. Tetapi yang 2 kaki belakang fungsinya untuk melompat. Nah, itu belalang. Lalu yang lebih jelas lagi pada tawon madu. Tawon madu memiliki 6 kaki. Tetapi 2 kaki belakangnya digunakan untuk membawa sari bunga ke sarangnya sebagai makanan dan juga membawa madu. Nah, seperti itu. Jadi sari bunga terutama. Nah, sehingga sari bunga itu kalau nggak salah dibuat makanan dan juga dibuat rumah-rumahan itu toh, tawon madu. Anda tahu tawon madu yang akhirnya menjadi malam itu, saudara ya. Nah, malam bukan malam hari, tapi malam yang dipakai untuk membatik, ya. Jadi
Dengan demikian maka tawon madu itu praktis kaki belakang membawa benda, membawa sari bunga, maka yang digunakan untuk berjalan hanya 4 kaki yang ada di sebelah depan. Jadi Alkitab tidak salah. Karena seringkali Alkitab disalahkan. Apakah ada hewan yang berkaki 4 yang merayap bersayap begitu itu. Nah, Alkitab tidak menyebutkan jumlah, tapi yang berjalan dengan keempat kakinya. Nah, termasuk dalam jenis binatang yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya ini, kalau secara umum bisa saya sebutkan jenis serangga yang kita kenal, misalnya beberapa jenis tawon, kemudian beberapa jenis semut terbang, atau nama latinnya Lasius niger, ya. Lalu juga ada laron atau nama latinnya Isoptera. Nah, yang disebutkan di sini kriteria yang boleh dimakan adalah binatang merayap bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Itu yang boleh dimakan. Jadi serangga ternyata ada yang boleh dimakan menurut peraturan firman Tuhan di Perjanjian Lama, saudara. Jadi secara jelas jenis serangga yang boleh dimakan adalah tadi disebutkan, kita baca, jenis belalang. Nah, jenis belalang itu sendiri kan ada berjenis-jenis belalang, saudara-saudara. Nah, di sini disebutkan dengan jelas yang boleh dimakan adalah belalang gambar menurut jenisnya. Lalu belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selain jenis binatang tersebut, disebutkan kalau seseorang terkena bangkainya saja, maka akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, nanti pernyataan ini akan diulang-ulang sampai beberapa kali di dalam Alkitab, saudara. Terutama di kitab Imamat, itu diulang berkali-kali menjadi najis itu. Maka nanti di Perjanjian Baru kita membaca bahwa Nabi Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun. Ia mengenakan jubah dari bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi belalang boleh dimakan menurut peraturan Perjanjian Lama. Selain itu semua serangga haram, ya saudara. Nah, belalang dimakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Makanya sesuai dengan yang kita baca, karena memang beberapa jenis belalang boleh dimakan atau tidak haram. Nah, dengan demikian dalam mencermati makanan yang haram menurut Alkitab, sampai saat ini sudah kita dapati ada 4 golongan daging hewan yang dinyatakan haram. Pertama, hewan berkaki 4. Kedua, hewan yang ada di laut dan di dalam sungai. Ketiga, jenis burung atau binatang bersayap. Dan sekarang yang keempat adalah jenis serangga. Nah, sampai di sini belum ada kesimpulan yang dapat kami ketengahkan. Kita masih mencermati pernyataan firman Tuhan dari makanan yang haram di Perjanjian Lama yang sifatnya masih informatif saja. Jadi pembahasan tentang makanan yang haram ini akan dilanjutkan pada bagian kelima besok, saudara. Makanya saudara yang mengikuti bagian ini, saudara tidak bisa berhenti sampai di sini, tapi saudara harus mengikuti semua seri supaya jelas. Nah, terutama nanti pada seri kesimpulan, saudara ya. Ini baru bagian yang keempat yang kita dapatkan, dan itu belum selesai. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan saat ini bunyinya demikian. Setiap renungan mestinya kita mengambil nilainya. Semakin kita ketahui bahwa Tuhan peduli dan mengatur makanan untuk manusia,
Karena itu kita umat beriman sebaiknya memperhatikan dan tidak sembarang mengkonsumsi makanan. Walaupun di perjanjian baru nanti peraturannya berbeda, saudara ya. Peraturan perjanjian lama ini nanti sudah diperbaharui oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetap kalau menurut saya, semakin kita ketahui bahwa Tuhan peduli dan mengatur makanan untuk manusia. Karena itu kita umat beriman sebaiknya memperhatikan dan tidak sembarang mengkonsumsi makanan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan di doa malam saya mengajak saudara dan kita semua melakukan doa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami, dan ada doa terkenal yang diucapkan banyak orang, yaitu doa Yabes. Dua-duanya kita gunakan untuk berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan saya kembali memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, yaitu setiap hari yang sama, Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, lebih panjang dan lebih rinci, dan sedang meneliti seluruh isi kitab suci akan kita renungkan. Kita minta kepada Tuhan supaya dapat menyelesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti, juga kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.